Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-wudu'u, bermula wudu, al-masyru'u, yang disyariatkan, artinya sesuai tuntunan syara', hatta yahsula, hingga terhasilkan bihi dengannya al-wudu, mahwuz zunubi, oleh terhapusnya dosa-dosa, as-saghairi, yang kecil-kecil. Huwa, bermula dia wudu, adaul faraidhi, itu melaksanakan fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya sesuai tuntunan syara', ma'at tasmiyati, bersama membaca bismillah indal bad'i, ketika memulai fil wudu'i, dalam wudu. Wa antakuna, dan bahwa ada niyatuhu, oleh niatnya seseorang, at-taqarruba, akan taqarrub ilallahi, kepada Allah dalam berwudu tersebut. Au anna hada, atau bahwa ini wudu, amrun, itu perkara, fardun, yang fardu, amarallahu, telah memerintah Allah, oleh Allah, bihi, dengannya amr. Wa alla yatakallama, dan bahwa tidak berbicara oleh dia, bikalamil laghwi, dengan perkataan yang sia-sia, wa huwa, dan dia, fil wudu'i, dalam wudu. Nah, itu diantara gambaran al-wudu al-masyru', wudu sesuai tuntunan syara', supaya terhasilkan dengan wudu tersebut apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa wudu itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Maka ketentuannya bahwa wudu tersebut harus sesuai tuntunan syara', seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya dengan gambaran itu tadi. Nah, termasuk di antara yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tidak memboroskan air. Isbaghul wudu itu, atau menyempurnakan wudu itu, bukan dengan air yang banyak, tidak. Tetapi praktiknya yang harus sempurna itu. Bahkan Rasulullah dalam praktik wudunya itu dengan air yang sangat sedikit. Kadang dengan hanya 4 mud saja, atau bahkan kadang kurang daripada itu. 4 mud itu 1 mud sekian ini. 1 mud. 1 mud itu seukuran 2 telapak tangan. Kadang kurang daripada itu. 1 makuk itu 4 mud. Nah, jadi harus perhatikan, dan ini bagian daripada apa yang disebut dengan al-wudu al-masyru', sesuai tuntunan syara', supaya terhasilkan dengan wudu tersebut apa yang dijanjikan Rasulullah daripada apa? Mahwuz dzunub was-saghair, rontoknya atau gugurnya dosa-dosa kecil daripada anggota-anggota badan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-muslimu, bermakna seorang muslim, Allahu yaghfiru lahu, Allah yaghfiru, mengampuni, lahu, baginya al-muslim, bis sadaqatis shaghirati, dengan sebab sedekah yang kecil, ma'siyatan kabiratan, akan maksiat yang besar. Jadi ada kalanya dengan sebab sedekah sedikit, tetapi
boleh jadi Allah mengampuni dosa orang tersebut daripada dosa yang besar sekalipun. Idza insanun, jika seseorang tasaddaqa, bersedekah oleh insanun bi syai'in, dengan sesuatu, qalilin, yang sedikit, nisfa habbati tamratin, separuh biji kurma. Jadi satu biji kurma diparuh dua. Satu biji kurma diparuh dua, dibagi dua. Bersedekah dengan separuh biji kurma. Bukan bijinya, maksudnya apa? Separuh daripada kurma. Ala tiflin, atas seorang anak kecil, au ala insanin, atau atas seorang manusia, jaffa halquhu, yang telah mengering oleh tenggorokannya, minal ju'i, dari karena lapar, wal 'atashi, dan karena haus. Wa kanat, dan ada itu tamrah, min halalin, dari jalan yang halal. Wa nawa, dan berniat oleh dia, bihadhihi, dengan ini, as-sadaqati, sedekah, bihadhihi as-sadaqati, dengan ini sedekah, at-taqarrubah, akan taqarrub ila Allah, kepada Allah. Allahu yaghfiru lahu dzunuban kabiratan, Allah mengampuni baginya dzunuban, akan dosa-dosa, kabiratan, yang besar. Masya Allah. Jadi sedekah itu tidak hanya dengan atau harus dengan sesuatu yang sangat berharga atau bernilai besar. Tidak harus. Ya tentu kalau dengan nilai yang besar dan lalu betul-betul ikhlas taqarrub dengannya, dengan sedekah tersebut pada Allah, tentu juga nilainya lebih besar. Tetapi ada kalanya dengan sedekah kecil, ikhlas karena Allah, apa yang disedekahkan itu dari barang yang halal atau diraih dengan jalan yang halal, dia niatnya taqarrub kepada Allah dengan sedekah tersebut lillahi ta'ala, bisa jadi Allah mengampuni dosa besar dari dirinya dengan sebab sedekah tersebut. Ammal kafiru, adapun seorang kafir, law kana, sekalipun ada ia al-kafir, kulla yaumin, setiap hari, yatasaddaqu, bersedekah oleh al-kafir, bimilyuni dinarin, dengan 1.000.000 dinar, sekalipun zahaban, emas. Ya, dinar itu emas. Walaupun 1.000.000 emas atau bahkan lebih besar daripada itu, setiap hari sekalipun, Allahu la yaghfiru lahu, Allah tidak mengampuni, lahu, baginya, al-kafir, fil akhirati, di akhirat. La tanfa'uhu, tidak bermanfaat oleh sedekahhu, akan al-kafir, mahma amila minas sadaqati wal ihsani lil manqubina. Mahma amila, sekalipun beramal oleh dia al-kafir, minas sadaqati, dari berbagai sedekah, wal ihsani, dan kebaikan, lil manqubina, bagi orang-orang yang kesulitan. Al-manqubin artinya al-makrubin, al-muhtajin, orang-orang yang kesulitan, kesusahan. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqu, hindarilah oleh kalian, an-nar, akan api neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan separuh biji kurma. Satu biji kurma diparuh dua, jadi setengah daripada kurma. Sebiji kurma dibagi dua, disedekahkan. Masya Allah.
Itu nilainya bermanfaat, bahkan nilainya sangat besar. Jadi jangan diremehkan. Sedekah itu walaupun sedikit. Ada permen bagi 1 biji, nih Mang Ujang permen. Terima itu. Yang dikasih terima, hendaklah menerima pemberian orang lain yang bersedekah walaupun sedikit. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hakadha, demikian inilah qala ar-rasul, telah bersabda oleh Rasulullah. Walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan separuh 1 biji kurma, bisadaqati, dengan sedekah. Walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan separuh sebiji kurma, utlubu, mintalah oleh kalian, minallahi, dari Allah, al-'itqa minan nari, akan kebebasan dari api neraka. Allah maha luas rahmatnya. Jangan dikata pengen masuk surga sedekah cuma 5.000. Nah, dari mana? Jangan dikata begitu. Kan suka ada tuh begitu. Kadang-kadang mau balik gitu, mau balik seakan-akan mengecilkan nilai sedekah. Pengen masuk surga, pengen terhindar dari neraka, sedekah 2.000 perak. Ya, dari mana jalannya dikata begitu? Kagak boleh ngomong gitu itu. Enggak boleh. Rasulullah mengatakan walau bisyiqqi tamrah. Separuh biji kurma. Coba kalau dihargakan ada harganya kagak ada? Masya Allah, enggak ada harganya. Apalagi tanah Arab, kurma jatuh-jatuh pada keinjak-injak. Kagak kemakan, kadang-kadang begitu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Walau bisyiqqi tamrah. Kalau bersedekah lillahi ta'ala, niat taqarrub kepada Allah, maka itu manfaatnya besar. Ma'nahu, maknanya hadis, binisfi tamratin, dengan separuh daripada 1 biji kurma. Qad yu'tiqullahu, boleh jadi memerdekakan oleh Allah al-muslima, akan seorang muslim, minan nari, dari api neraka, membebaskannya dari api neraka. Bisa jadi begitu. Masya Allah, indah ajaran agama kita itu. Al-qas'atu tastaghfiru lila'iqiha. Berikutnya, al-qas'atu, nampan, bermula nampan atau piring besar, qas'ah. Tastaghfiru, beristighfar. Atau piring lah, semacam nampan atau piring. Tastaghfiru, beristighfar, memohonkan ampunan oleh al-qas'ah lila'iqiha, bagi orang yang menjilatinya. Masya Allah. Dan ini oleh para ulama kita dipraktikkan. Makan di piring, tangan dijilat, piringnya dijilat. Itu piringnya yang diperlakukan seperti itu, beristighfar oleh dia bagi orang yang menjilatinya itu. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, as-sahabatu, bermula para sahabat Rasulullah, kanu, adalah mereka, yakuluna, makan oleh mereka, fil qas'ati, dalam wadah piring besar atau semacam nampan. Maka indahum suhunun, tidak ada bagi mereka suhunun, piring-piring. Maksudnya piring-piring kecil, makan masing-masing sendiri-sendiri,
Tidak, para sahabat itu makannya model kalian ini. Itu model kalian di nampan berlima, berempat. Yang dapat banyak gemukan kayak Irul itu. Yang dikit ya kalah mulu dia. Yang dapat banyakan jadi kayak si Madun jadi. Yang kalah jadi kayak siapa? Dias gitu. Ya bukan semata-mata kalah, gemuk atau tidak gemuk lain cerita itu. Tapi model makan para sahabat itu begitu. Makannya apa? Pakai nampan, wadah besar bersama-sama. Kan indahum bagi mereka qas'atun nampan min khashabin, dari kayu samikin yang tebal. Yanhitunaha, mengukirnya oleh mereka, akan qas'ah, semacam kayu besar kemudian diukir gitu atau dipetakan lah gitu, dipetakan menjadi sebuah nampan. Fayakuluna, maka makan oleh mereka, fiha, di dalam itu qas'ah. Kana ada indahum, bersama mereka, kabirun wa shaghirun, orang tua dan orang yang kecil atau yang muda, makan bareng di situ. Masya Allah, indah betul itu. Orang tua makan, persis kayak kita kalau musim maulid itu gitu, makan kebuli pakai nampan, nyampur yang tua yang muda di situ. Allah, indah betul itu. Para sahabat Rasulullah gitu. Dagingnya ditarik-tarikin gitu, tarik. Itu. Sambal digeser-geser. Masya Allah. Para sahabat Rasulullah gitu. Yang muda, yang tua makan bareng. Kanu yad'una al-kabira fil wala'imi. Kanu adalah mereka yad'una, meletakkan al-kabira yang besar, fil wala'imi, di walimah-walimah. Qas'ah yang besar biasanya ada di walimah-walimah. Hadhil qas'atu, ini qas'ah, ini nampan, warada fil hadisi, telah datang, fil hadisi, dalam hadis, tastaghfiru, beristighfar oleh al-qas'ah, lila'iqiha, bagi orang yang menjilatinya. Itu nampan sampai rapi, sampai licin dijilatin. Kamu Dun gitu nggak makan? Kalau bareng terus sama itu pacar. Wah, kamu pacar makan banyakan mana itu kalau bareng? Danis kemana sih Danis? Oh Dias. Oh, jadi makan kali dia, kalah mulu sama Madun. Law sya'allahu, jika berkehendak oleh Allah, lahum, bagi mereka, ayyasma'u, untuk mendengar oleh mereka, lasami'u, benar-benar mendengar oleh mereka, akan benar-benar mendengar oleh mereka, istighfarul qas'ati, akan istighfarnya itu nampan, lila'iqiha, bagi orang yang menjilatinya. Itu Dun, bukan malah nasinya dibuang-buang Dun. Waduh, jangan buang-buang Dun. Makannya enak mulu juga. Makanya kalau nuangin ke nampan jangan banyak-banyak, ukur seukuran berapa orang gitu, ukuran perutnya. Masya Allah, makan begitu itu nikmat betul itu, nikmat betul. Kebuli sama daging, oh dagingnya empuk. Gimana Don? Mantap nggak Don? Tadi pagi makan kebuli Don? Wah, pakai piring. Alhamdulillah, bisa makan kebuli Don, gratis. Allahu yaghfiru liman yasha'u,
Allah yaghfiru mengampuni oleh Allah liman yasha'u bagi orang yasha'u yang berkehendak oleh Allah. Qala al-Imam al-Harari telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ba'dul ma'asi bermula sebagian maksiat-maksiat, dosa-dosa. Walau kanat kabiratan sekalipun ada ia ma'asi kabiratan itu besar. Sekalipun itu dosa besar, Allahu yaghfiruha, Allah yaghfiruha mengampuni oleh Allah akan itu ma'asi liman yasha'u bagi orang yasha'u yang berkehendak oleh Allah minal muslimina daripada orang-orang muslim bihasanatin dengan sebab satu kebaikan. Dengan sebab apa? Satu kebaikan. Minal hasanati dari beberapa kebaikan. Min ghairi ayyatuba dari tanpa bertaubat oleh itu manusia, oleh itu orang. Walaupun dia tanpa taubat. Bisa jadi dengan sebab dia berbuat baik satu kebaikan lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, termasuk yang mungkin diantaranya adalah dosa-dosa besar yang dia telah lakukannya. Wallah dialah Allah yaghfiru mengampuni oleh Allah lahu baginya itu orang. Lakin syakhsu akan tetapi seseorang mayudrihi tidak mengetahui oleh asy-syakhs hi akan perkara bi annallaha dengan bahwa Allah ghafara lahu telah mengampuni lahu baginya itu syakhs bitilka shadaqati dengan itu sedekah. Hadza dzanbal kabira akan ini dosa yang besar awis shaghira atau akan dosa yang kecil. Cuman aja kita nggak tahu, bisa jadi dengan sebab sedekah walaupun sedikit itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alaihi atasnya seseorang asy-syakhs ayyatuba untuk bertaubat oleh dia min tilkal ma'siyati dari itu maksiat. Wa yanwi dan berniat oleh dia alla ya'uda ilaiha untuk tidak kembali ilaiha kepadanya itu maksiat. Ma'atiqadihi bersama keyakinannya asy-syakhs itu orang annallaha bahwa Allah yajuzu boleh ayyaghfira bahwa mengampuni oleh Allah lahu baginya bihasanatin dengan sebab satu kebaikan minal hasanati dari beberapa kebaikan. Shadaqatin dengan sedekah au qauli la ilaha illallah atau dengan perkataan la ilaha illallah atau dengan astaghfirullah, hanya mengucapkan gitu aja astaghfirullah au ghairi dzalika atau selain daripada itu minal hasanati dari beberapa kebaikan. Kemarin kita baca hadis apa? Ketika Rasulullah mengatakan bahwa kebaikan itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Lalu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu juga kebaikan?" Jawab Rasulullah apa? Bal hiya ahsanul hasanat. Bahkan dia itu adalah kebaikan yang terbaik. Jadi dengan kalian mengucapkan la ilaha illallah itu dihapuskan berbagai dosa. Bisa jadi termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa yang besar sekalipun. Tuh gitu. Demikian pula dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Kalimat seperti astaghfirullah atau tasbih atau tahlil atau istighfar atau sholawat atau baca Quran atau apapun dari berbagai kebaikan apapun bentuknya
bisa jadi dengan sebab tersebut maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Allahu yaghfiru, Allah mengampuni liman yasha'u, bagi orang yang berkehendak oleh Allah, minal muslimin, dari orang-orang Islam, az-dzanbal kabira, akan dosa yang besar, bisadaqati, dengan sebab sedekah. Lakin syahsu, akan tetapi seseorang mayudrihi, tidak mengetahui akan dia asyahs, annallaha ghafara lahu, bahwa Allah telah mengampuni lahu baginya. Al-wahyu, bermula wahyu, la yanzilu alaina, tidak turun alaina, atas kita, illa al-anbiya'u, kecuali bagi para nabi. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Karena kita bukan nabi yang mendapatkan wahyu. Tetapi dasarnya begitu. Dasarnya dengan sebab sedekah bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa seseorang yang bahkan termasuk daripada dosa-dosa besar sekalipun. Lidzalika, karena itulah ar-rasulu qala, Rasulullah bersabda, la yahkiranna ahadukum syai'an minal ma'rufi. La yahkiranna, janganlah sesekali menghinakan ahadukum, oleh seorang dari kalian, syai'an, akan suatu apapun, minal ma'rufi, dari perkara baik, ay minal hasanati, artinya daripada al-hasanat, kebaikan-kebaikan. La yahqirha, hendaklah jangan menghinakannya, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Kadang-kadang kita ngelihat orang padahal itu kebaikan dihinakan hanya karena itu adalah perbuatan yang remeh. Misalkan, coba itu tadi yang ngejilatin tangan habis makan, itu perbuatan baik. Sebagian orang mah ngelihatnya apa? Tangan yang dijilat-jilatin, kemaruk betul. Itu dikatanya tahu kemaruk. Tahu kemaruk kalian? Maruk betul, itu maruk itu artinya apa? Apa dil maruk dil? Rakus betul, sampai tangan dijilatin, sampai piring juga dijilatin, rakus betul. Padahal itu kebaikan itu. Ma yudrihi, apa yang tidak mengetahui, apa yang memberitahu pada dia. Artinya ini orang tidak tahu. Bisa jadi emang ini orang tidak tahu. Bi annallaha, dengan bahwa Allah ghafara lahu, telah mengampuni oleh Allah lahu baginya, bihadhil hasanati, dengan sebab ini kebaikan, dzanban, akan dosa, kabiran, yang besar, lahu, baginya itu orang. La yahkiranna, nih sabda Rasulullah, la yahkiranna, janganlah sesekali menghinakan. Ini ada nun taukidnya di belakang itu. Nun taukid namanya itu untuk betul-betul memastikan. Janganlah sesekali, janganlah sedikit pun menghinakan ahadukum, oleh seorang dari kalian, syai'an, akan sesuatu, minal ma'rufi, dari kebaikan, walau antalqa akhaka, walaupun bila menghadapi oleh engkau akhaka, akan saudaramu, biwajhim taliqin, dengan wajah yang berseri. Yakni maksudnya, dimaksud hadis biwajhim taliqin, artinya at-tabassumah, tabassum, tersenyum. Artinya walaupun kau hanya sebatas berjumpa dengan saudaramu lalu dengan wajahmu tersenyum, maka itu sudah bernilai kebaikan. At-tabassum fi wajhil muslimi, pada wajah seorang muslim, hadhihi hasanatun, ini adalah kebaikan, fiha, di dalamnya, hasanah,
faidatun kabiratun, itu faedah yang besar, la tahqirha, janganlah menghinakan oleh engkau akan itu hasanah. Oh, jadi kebaikan yang sederhana semacam itu sekalipun kerjakan dan jangan dihinakan. Manfaatnya besar. Manfaatnya sangat besar. Termasuk itu tadi, salah satunya bisa jadi dengan sebab seperti itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, bahkan dosa besar sekalipun bisa jadi. Wah, gitu. Kayak Mang Ujang masih senyum terus gitu. Punya duit senyum, apalagi punya duit. Kalau punya duit aja senyum terus. Iya. Al-muslimu, bermula seorang muslim, la yang bagi, tidak seharusnya, tidak seyogyanya, an yahqira, untuk menghinakan, ayya hasanatin, apapun kebaikan, ayyah taqira, la yang bagi, tidak seyogyanya, ayyah taqira, untuk menghinakan, ayya hasanatin, apapun kebaikan. Liyuhassin dhannahu, hendaklah memperbaiki akan prasangkanya. Yaqul, berkata oleh dia, ini contohnya, la'allallaha, semoga Allah, yaghfiru, mengampuni oleh Allah, li, bagiku, bihadhil hasanati, dengan ini kebaikan, zanban, akan dosa, minaz dzunubi, dari beberapa dosa, al-kabirati, yang besar. Iya, berbaik sangkalah kepada Allah. Nah, itu dia. Mungkin, ya, cuman kita nggak tahu. Mungkin dengan sebab kebaikan yang kecil sekalipun, bahwa dosa besar kita bisa jadi diampuni oleh Allah. Ya, apalagi dosa kecil juga diampuni oleh Allah. Lakin taubatus sahihatu, tetapi taubat yang sahihah, taubat yang benar, allati ala hasabi syar'i, yang di atas sesuai syarak, hiyallati tamhudz dzunuba, dialah yang betul menghapuskan akan dosa. Adapun sedekah tadi ya mungkin Allah mengampuni bagi sebagian hamba ya, tanpa sebagian yang lain. Hamba si fulan diampuni dengan sebab sedekahnya, hamba yang lain belum tentu diampuni. Allah alam, kita nggak tahu itu tadi. Nah, tetapi kalau taubat asal benar dia hadirkan taubat dengan rukun-rukunnya, pasti Allah mengampuni. Pasti Allah mengampuni dosa besar dan dosa kecil. Amma bi ghairi taubati, adapun dengan tanpa taubat, qad yaghfirullahu, boleh jadi, nah gitu, bisa jadi mengampuni oleh Allah, li ba'din, bagi sebagian, minal muslimina, daripada orang-orang muslim, la lil kulli, tidak bagi keseluruhan orang. Nah, tetapi bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosa-dosa kita, walaupun dengan kebaikan yang kecil sekalipun. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, manfaatnya besar itu, kebaikan itu. Apa aja kebaikan itu? Ketemu Mang Ujang nyengir, nah, gitu. Iya, ketemu Mang Ujang nyengir, tersenyum. Sedekah itu. Ketemu Pak Payung di jalan, singkirin, sedekah itu. Sedekah. Apalagi zikir, la ilaha illallah, terbaik sedekah. Demikian pula bentuk zikir-zikir yang lain, itu semua adalah kebaikan. Jadi wallahu a'lam bishawab.